Film diawali dengan Ben yang menyuguhi kopi untuk rekan-rekannya yang sedang memblokade jalan. Lalu datang Pak Hasan yang merupakan ketua dari himpunan para petani di desa ini. Beliau menyampaikan kabar baik sekaligus kabar buruk, yang dimana pihak perusahaan yang sedang didemo bersedia menerima perwakilan dari para pendemo untuk mendiskusikan ulang tentang semua tuntutan. Dan kabar buruknya ialah berdatangannya para penjaga keamanan untuk mengusir para pendemo. Setelah itu yang terluka diobati dan Ben akan memanggil ambulan untuk membawa mereka ke puskesmas kecamatan. Saat sedang berjalan, Ben mendapat telepon dari Jody yang ingin memberitahukan bahwa Jody akan membuka kedai kopi baru. Mereka menanyakan kondisi Ben yang terlihat tidak baik-baik saja, dan Ben diharapkan untuk datang di launching kedai kopi milik Jody. Sesaat setelah panggilannya diakhiri, ada beberapa orang yang menyerang Ben dan menculik dirinya. Keesokan harinya yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba. Selain itu, nomor Ben juga nggak aktif. Jody menjadi resah, padahal semalam Ben berjanji akan datang. Melihat pacarnya yang sedang gelisah, Tara memberikan saran bagaimana kalau Jody menyusul Ben ke kampungnya. Dan soal kedai, biarkan dirinya yang mengurus. Singkat saja, Jody tiba di rumahnya Ben, tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Jody pun melapor kepada polisi, dan saat bersamaan Pak Hasan menghampirinya. Ia langsung memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa ia juga sama sedang mencari Benny. Pak Hasan juga menceritakan insiden sebelum menghilangnya Benny. Lalu Pak Hasan memberikan HP Benny yang ia temukan serta memberikan nomor HP dirinya. Dan ia memperingatkan Jody untuk berhati-hati dalam mengambil tindakan di wilayah ini. Kemudian Jody mampir ke konter untuk mencarger HP Benny. Dan setelah diotak-atik sandi HP-nya, Jody mendapati sebuah video singkat saat Benny diculik oleh beberapa orang. Langsung saja Jody membuat janji untuk bertemu dengan Pak Hasan. Malam harinya, saat Jody sedang menunggu Pak Hasan, ada dua orang lelaki yang mampir ke warung yang sama. Dan tanpa diduga, Jody melihat kesamaan rambut si penculik dengan salah satu dari lelaki ini. Tanpa basa-basi lagi, Jody langsung mengikuti orang-orang ini kemana arah mereka pergi. Jody pun dibawa ke tengah perkebunan sawit. Dan sayangnya mereka menyadari diikuti dan menanyakan ada urusan apa Jody mengikuti mereka. Jody pun menanyakan di mana temannya, dan kemudian Johnny dibuat tak sadarkan diri. Pada pagi harinya, Jody dibawa ke markas mereka lalu dikurung berserta orang-orang yang menjadi tawanan mereka. Benny yang ada di sana, ia kaget kenapa Jody bisa dibawa ke sini. Lalu Jody menceritakan semuanya. Jody juga bertanya tentang orang-orang yang dikurung bersama Benny. Rupanya mereka ini ialah para tetua dari kampung-kampung adat yang melawan karena tanah wilayahnya akan diambil alih oleh perusahaan. Dikarenakan mereka melawan, jadinya mereka malah disekap oleh pembalak liar untuk menyebar rasa takut agar warga di kampung ini berubah pikiran dan mau direlokasikan. Dan keesokan harinya para tahanan ini disuruh kerja paksa mengangkut kayu-kayu yang sudah ditebang. Kemudian datang bos para pembalak liar yang bernama A.A. Tubir. Di saat bersamaan ada keributan kecil antara Jody dan anak buah A.A. Tubir. Dan karena hal ini Jody dibawa ke markas lalu diinterogasi apa tujuannya datang ke sini. Jody pun menjelaskan bahwa ia datang ke sini untuk mencari temannya yaitu Benny. Jody mencoba menyogok A.A. Tubir agar A.A. Tubir bersedia membebaskan dirinya. Akan tetapi A.A. Tubir malah marah dan memukuli Jody. Di saat bersamaan ada seseorang yang tertangkap karena berusaha melarikan diri. Ia pun tak luput mendapat ganjaran dari A.A. Tubir. Setelah itu mereka berdua dimasukkan kembali ke dalam penjara. Pak Hamid nampak geram kepada para pembalak. Dan ia menyemangati teman-temannya kalau mereka harus mencari cara untuk melawan. Keesokan harinya, Jody terpikir sesuatu setelah melihat Atubir marah kepada anak buahnya bila kopi yang dibuatkan mereka tidak enak. Bagaimana jika Ben meracik kopi untuk A.A. Tubir dan membuatnya ketagihan dengan kopi Ben demi membuat akses yang setidaknya membuat rencana untuk kabur akan jadi lebih mudah. Kemudian sore harinya, Ben mempunyai kesempatan untuk menunjukkan keahliannya dalam meracik kopi yang enak. Dan sebagai jaminannya, Jody mempersilahkan A.A. Tubir untuk menembak Benny jika kopinya tidak enak. Lalu Ben meraciknya, dan saat kopi itu dihidangkan, A.A. Tubir mencicipinya dan tak bisa disangkal kalau kopi buatan Benny memang luar biasa. Selain itu, para tahanan juga mendapat jatah meminum kopi walau hanya satu teguk saja. Di saat Ben dan Jody sedang memikirkan rencana selanjutnya, Pak Hamid menghampiri mereka dan menawarkan bantuan jika dibutuhkan.
Lalu Pak Hamid membuatkan peta di baju Ben menunjukkan ke arah mana mereka harus pergi. Dan juga beliau memberitahukan kalau Tubir dan anak buahnya selalu lengah setiap ada pertandingan bulu tangkis. Jadi mereka harus memanfaatkan momen ini. Jika berhasil dalam waktu 10 menit saja mereka akan hilang dari pandangan Tubir dan anak buahnya. Dan sebenarnya di penjara ini terdapat sebuah celah. Pagi pun terang, teman-teman Jody menyusul ke sini untuk mencari mereka berdua. Lalu akan ada final pertandingan bulu tangkis pada esok hari. Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk Jody dan Ben. Sementara Pak Hamid dan yang lain akan menunggu di sini karena mereka sudah tua dan hanya akan memperlambat gerak saja. Di sisi lain, teman-teman Jody bertemu dengan Pak Hasan. Mereka membahas tentang hilangnya Jody dan Ben. Kini waktunya telah tiba. Ben dan Jody pergi di saat Tubir sedang asik menonton TV. Belum juga jauh mereka pergi dari sini, mereka ketahuan kabur karena Ben dicari untuk membuatkan kopi. Anak-anak buah Tubir pun langsung lari berhamburan dan Ben ia berhasil melumpuhkan satu orang yang mengejarnya dan Ben menyita satu senjata darinya. Aksi tembak-tembakan pun terjadi yang dimana tembakan Jody mengenai salah satu dari mereka. Sambil sempoyongan, Jody dan Ben terus berlari dan sialnya Jody terluka akibat terkena tusukan sebuah ranting tepat di bawah dada kanannya. Bukan hanya itu, mereka berjalan ke arah yang menjauhi pemukiman. Lalu hujan pun turun. Ben dan Jody memutuskan untuk beristirahat di sebuah gua kecil. Kemudian Ben membuatkan perapian untuk menghangatkan badan. Mereka berdua malah menangis meratapi nasib diri. Jody tak menyangka kalau ia telah membunuh seseorang. Ben pun menenangkan temannya, walau kondisi batinnya sendiri juga sedang tidak baik-baik saja. Lalu keesokan harinya, Ben membuat tandu untuk menggusur Jody. Ben harus bersusah payah membawa temannya keluar dari hutan ini. Dikarenakan Ben mendengar suara gemerincik air, ia meninggalkan dulu Jody untuk memastikan apakah ada sumber air di dekat sini. Dan rupanya benar, ada sungai yang letaknya tak begitu jauh dari tempat Jody berada. Ben sangat kegirangan dengan penemuannya ini. Tiba-tiba saja terdengar ada langkah kaki yang mendekati dirinya. Ternyata ada beberapa orang yang entah siapa menemukan keberadaan Ben. Mereka pun membawa Ben dan Jody ke kampungnya. Sepertinya orang-orang ini adalah orang-orang baik. Dikarenakan mereka mengobati luka Jody dan Ben diberikan nutrisi untuk mengisi kembali tenaganya. Maklis selaku tetua di kampung ini, ia mengungkapkan jika Jody telah diobati maka infeksi di lukanya bisa membunuhnya. Untungnya ia keburu mendapat pengobatan. Kemudian Ben diinterogasi apakah dirinya mata-mata dari perusahaan dan Ben pun menjelaskan siapa dirinya dan kenapa ia bisa kemari. Bora yang berjiwa membara, ia selalu bertanya dengan nada tinggi. Sementara Rinjani yang lebih kalem, ia berusaha menenangkan semuanya agar tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Dikarenakan interogasi tadi, Bora menjadi kesal kepada kakaknya dan Rinjani mempertegas bahwa selama bapak mereka tidak ada, dirinya lah yang akan bertanggung jawab memimpin kampung ini. Jadi bapak mereka ini sudah 6 bulan tidak ada kabar dan Bora merasa aneh kepada Ben jika tujuannya kecamatan seharusnya mereka tidak melalui sungai. Seolah membenarkan kecurigaan adiknya, Rinjani langsung memaksa Ben untuk berkata jujur dari mana datangnya Ben. Ben menjawab bahwa ia hanya mengikuti instruksi dari Pak Hamid. Tiba-tiba saja Rinjani termenung. Apakah Pak Hamid yang dimaksud memiliki bekas luka di lehernya? Ben pun membenarkan dan seketika saja Rinjani menjadi kegirangan. Ia memberitahukan Bora kalau bapak mereka masih hidup. Lalu pada malam harinya Jody tersadar. Ben memberitahukan kalau anak-anak Pak Hamid telah menyelamatkan mereka berdua. Pagi pun terang, Bora bercerita kalau mereka akan diusir dari tanah kelahirannya karena sebuah perusahaan. Kemudian saat hari menjelang malam, Rinjani ingin mengetahui lokasi kamp penyekapan dari Ben dan Jody. Ben berpendapat alangkah baiknya mereka melapor kepada polisi di kota karena para pembalak liar ini memiliki senjata api yang tentunya sangat berbahaya. Tiba-tiba saja ada sebuah lumbung yang dibakar orang yang tak dikenal. Jago melaporkan kemana arah orang-orang ini kabur. Dengan sigapnya mereka langsung memburu orang ini dan berhasil membunuh salah satu dari mereka. Setelah itu Ben dan Jody membahas tentang rencana Rinjani untuk pergi ke tempat ayahnya disekap, yang menurutnya ini semua sama saja dengan bunuh diri. Tapi berbeda dengan pemikiran Jody karena ia merasa berhutang budi kepada keluarga Pak Hamid. Di sisi lain, Rinjani dan Bora juga sedang kebingungan apakah mereka harus memaksa diantar ke tempat itu atau mengambil resiko pergi sendiri dengan resiko tersesat.
Dan keesokan harinya, Jody menemui Rinjani untuk meminta maaf karena ia tidak bisa mengantar ke tempat penyekapan, dan ia berterima kasih karena telah menolong dirinya dan Benny. Dengan lapang dada, Rinjani menerimanya bahwa itu adalah hak Jody untuk membantunya atau tidak. Seolah tersadar sesuatu, Jody jadi merenungi perjalanan hidup yang telah mengantarkannya ke sini. Ia pun berubah pikiran kembali dan memutuskan untuk membantu Rinjani menyelamatkan orang tua dan kampung mereka. Ben dan Jody malah berdebat, tapi Jody tetap kekeh bahwa jika seandainya keadaan dibalik, maka mereka ini akan melakukan hal yang sama dengan Rinjani. Lalu mereka berdua sepakat memutuskan untuk membantu dan memetakan jalur yang pernah mereka lewati. Dan keesokan harinya, Musang yang masih bocah memaksa untuk ikut berjuang membebaskan ayahnya. Tapi Rinjani dan Bora memberi pengertian kalau Musang tidak boleh ikut. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Singkat saja, mereka tiba di area camp. Saat yang lain sedang mengendap-endap, Ben malah salah jalan yang membuatnya diketahui oleh dua orang yang sedang berpatroli. Untungnya, Jago berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka. Dan yang satunya lagi hampir saja meletuskan tembakan dan keburu dilumpuhkan oleh Musang yang diam-diam mengikuti mereka. Dikarenakan Musang terlanjur berada di sini, ia dibawa untuk mengintai para pembalak liar. Dan saat sedang mengintai, Ben menemukan sebuah fakta yang ternyata Pak Hasan berada di pihak mereka. Singkat saja, pada tengah malam yang bagian berjaga sedang tertidur. Dengan segera, Ben dan yang lain menjalankan tugasnya masing-masing. Dikarenakan celah penjaranya sudah diperbaiki, mereka harus membobol pintu depan. Setelah semua terbebas, mereka langsung masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan. Sialnya, ada salah satu penjaga yang terbangun di saat Rinjani dan yang lain belum aman. Lalu mereka mulai berhadapan dengan anak buah Atubir. Ben yang mengetahui kalau Jody belum naik, ia menyerahkan kepada yang bisa menyetir untuk membawa rombongan pergi dari sini. Pertarungan yang sengit pun terjadi di antara dua kubu. Semuanya 1 lawan 1, tapi hanya Atubir yang melawan 2, itu pun semuanya wanita. Dan tentunya mereka bukan lawan Atubir yang perkasa. Di sisi lain, Ben kewalahan melawan si gendut. Jago yang sudah beres melawan musuhnya, ia membantu kedua saudaranya untuk mengalahkan Atubir. Dan keadaan mulai berbalik. Ben dan Jody berhasil mencundangi lawan mereka. Sementara itu, Atubir masih tetap dalam trek kemenangan berturut-turut. Di saat Atubir akan mengakhiri semuanya, Jody mencegah Atubir dan Atubir malah menantang Jody untuk menembak dirinya. Untungnya, Ben berhasil menembak Atubir sebelum ia mengeksekusi Jody. Tapi Ben juga ditembak oleh Pak Hasan yang kembali lagi ke sini. Dan ternyata Pak Hasan ini telah lelah melakukan perjuangan yang sia-sia, sehingga ia malah bersekutu dengan para pembalak liar ini. Selain itu, rupanya Atubir adalah adik dari Pak Hasan. Dengan gerak cepat, Jody langsung menikam Pak Hasan yang akan menembak Benny. Langsung saja Musang mengecek mobil untuk dipakai pergi dari sini. Setelah mereka menancap gas mobilnya, dua anak buah Atubir berusaha untuk mengejar mereka. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Mereka menembaki Ben dan yang lain dengan peluru, sementara Musang hanya menggunakan ketapel untuk melawan mereka, dan untungnya mereka berhasil dijatuhkan. Sekarang mereka harus cepat menuju ke rumah sakit untuk mengantar Ben yang sedang sekarat. Ben hampir mokat dan kepanikan terjadi. Jody terus berusaha untuk membuat Ben tetap sadar. Untungnya Ben tetap terjaga dengan bernyanyi bersama Jody. Dan singkat saja mereka pun tiba di rumah sakit. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.